Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bintang Tri Anastasia Manalu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis fashion aksesoris yang bernama Tasya Adarman. Next. Yang pertama, latar belakang perusahaan. Industri fashion di Indonesia, terutama pada sektor aksesoris, sudah berkembang pesat sebagai alat ekspresi diri yang mencerminkan kepribadian seseorang. Meningkatnya kesadaran akan penampilan, mendorong permintaan aksesoris, membuka peluang bisnis yang besar bagi perusahaan. Lalu pasar aksesoris mencakup segmen yang luas, dari kalangan remaja hingga dewasa, dengan produk seperti kalung, gelang, dan tas. Perkembangan e-commerce dan media sosial mempermudah pemasaran, sementara pada program pendidikan di universitas sangat mendukung kreativitas dan inovasi. Dengan memahami kebutuhan konsumen dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat, maka usaha aksesoris Tasya Adarman ini memiliki potensi untuk berkembang seiring dengan tren fashion dan yang terus berubah-ubah. Next. Yang selanjutnya visi dan misi. Yang pertama itu misi, menjadikan sebuah jenis usaha ini yang maju dan kreatif dalam mengeluarkan setiap desain dan barangnya. Lalu yang kedua, menjadikan sebuah usaha aksesoris yang terkenal di dalam dan di luar daerah. Lalu yang ketiga, memberikan yang terbaik dalam usaha aksesoris untuk memuaskan konsumen. Dan yang terakhir, menyediakan kualitas barang atau produk yang unggul dan bersaing dengan mutu yang terbaik. Lalu misinya menjual produk yang berkualitas dan bermutu tinggi dengan harga yang cocok untuk semua kalangan dan melalui pengolahan yang profesional demi kepuasan pelanggan sehingga banyak konsumen yang berminat untuk membelinya. Next. Selanjutnya, kajian aspek legal bisnis dan identitas perusahaan. Di sini, kajian aspek legalnya itu bertujuan untuk memastikan bisnis berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga melindungi hak dan kewajiban perilaku usaha, serta meningkatkan kredibilitas di mata pelanggan dan mitra usaha. Lalu ada beberapa poin penting dalam kajian aspek legal bisnis. Yang pertama itu pendirian badan usaha, dan yang kedua perizinan usaha. Selanjutnya, identitas perusahaan. Nama perusahaannya itu PD Tasya Adarman, lalu pemilik perusahaannya itu yaitu saya sendiri Bintang Triana Manalo, dan alamatnya itu berada di Jalan Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Next. Di sini ada logo perusahaan, nama bisnisnya itu Tasya Adarman, yang tertulis dengan font yang modern, berwarna emas kecoklatan, dan menciptakan identitas yang relevan dengan industri aksesoris fashion dan memberikan kesan yang mewah dan modern. Bingkainya ini dikelilingi oleh lingkaran berwarna emas yang terlihat seperti kuas cat dan memberikan kesan yang elegan dan artistik. Lalu elemen visualnya itu terdapat ilustrasi berbagai aksesoris seperti tas mewah, gelang, jam tangan, dompet yang melambangkan produk yang dijual. Next. Selanjutnya modal perusahaan, di sini ada tiga modal perusahaan. Yang pertama itu modal modal dasar. Modal dasar perusahaannya ini sebesar 1 miliar. Lalu modal ditempatkannya ini ya modal yang disetor oleh pemilik perusahaan sebesar 500 juta. Yang ketiga ini modal disetor, modal yang sudah disetor untuk operasional bisnis sebesar 800 miliar. Next. Selanjutnya, aspek pasar dan peluang bisnis. Nah, untuk menganalisis potensi, peluang, dan estimasi permintaan pasar, ini sudah dilakukan penelitian melalui survei terhadap konsumen perempuan yang tertarik pada fashion elegan dan berkelanjutan. Survei ini dilakukan selama 7 hari dengan penilaian harian yang dijumlahkan selama seminggu. Nah, bisa kita lihat tabel berikut ini. Next. Selanjutnya, analisis bauran pasar marketing mix. Yang pertama itu produk, target ini dituju dalam usaha, target ini dituju pada wanita yang berusia 15 sampai 45 tahun, maka produk yang dihasilkan akan didesain dengan gambar dan bentuk yang unik, warna yang tren, dan bisa di-request.
Sehingga dalam peningkatan daya saing, maka perlu dilakukan efisiensi terhadap kegiatan produksi. Unsur-unsurnya itu mencakup promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, dan hubungan masyarakat. Di sini produknya itu bermacam-macam. Lalu yang kedua itu price atau harga. Dalam aksesoris ini, harga produk yang ditawarkan berkisar antara 5.000 sampai dengan 300.000 dengan kualitas baik pada setiap produknya. Lalu yang ketiga, promosi. Promosi ini dilakukan melalui media sosial untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi toko Tachi Adarman itu sendiri. Lalu yang keempat, place. Lokasinya sangat strategis, terletak di Jalan Ronggowaluyo, dan juga dekat dengan beberapa universitas dan banyak permukiman warga lainnya. Dengan jumlah mahasiswa yang terus meningkat, setiap tahunnya akan meningkatkan peningkatan calon pelanggan Tachi Adarman. Lalu yang kelima, people. Tachi Adarman ini memiliki tim yang siap membantu menjawab pesan dari pelanggan, baik bertanya tentang produk, opsi custom, atau proses pembelian. Lalu yang keenam, proses. Proses ini memastikan proses pesanan offline dengan mudah dan pembayaran melalui transfer bank atau e-wallet. Lalu yang terakhir, physical evidence. Produk Tasya Darman ini memiliki interior yang unik, menarik, berbagai macam desain yang menarik perhatian. Next. Selanjutnya ada analisis pemasaran di masa depan. Yang pertama itu membuka outlet di berbagai kota. Yang kedua meningkatkan kualitas produk dan selalu berinovasi. Lalu yang ketiga meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara training atau pelatihan secara berkala. Yang keempat memaksimalkan penggunaan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk pemasaran. Dan yang terakhir berkolaborasi dengan kreator lokal untuk meningkatkan branding. Next. Selanjutnya, kajian PESTEL di sini ada faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan juga legal. Faktor politiknya itu merupakan sebuah bisnis yang bergerak dalam bidang aksesoris. Lalu faktor ekonominya bisa memberi pengaruh terhadap kegiatan industri UMKM, Tasya Adornment. Tren ekonomi ini memberikan dampak bagi arus penjualan. Faktor sosialnya pada industri fashion, terutama produk handbag, menargetkan perempuan sebagai konsumen utama dengan pergeseran dari pembelian konvensional ke online. Perusahaan seperti Sasya Dorman ini memanfaatkan tren ini untuk memenuhi kebutuhan belanja yang lebih efisien. Lalu faktor teknologinya itu memiliki pertumbuhan pengguna internet dan e-commerce terbesar di dunia dengan masyarakat semakin terbuka terhadap perubahan tren global termasuk fashion. Lalu tingginya penggunaan teknologi informasi memungkinkan konsumen untuk membeli produk dan jasa secara online tanpa batasan ruang dan waktu. Lalu yang terakhir, faktor legal. Faktor legal ini dalam usaha Tasya Dorman meliputi kepatuhan terhadap perizinan usaha, perlindungan hak kekayaan intelektual, standar keamanan produk, regulasi e-commerce, kewajiban perpajakan, undang-undang ketenagakerjaan, serta pengelolaan limbah sesuai dengan aturan lingkungan. Next. Selanjutnya, kajian finansial. Kajian finansial ini ada kebutuhan modal, investasi, dan modal kerja. Di sini dapat kita lihat sendiri ya, ada tabel investasi dan juga modal kerja. Next. Selanjutnya, analisis kelayakan. Sini ada BEP, break-even point, di mana usaha ini tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Cara menghitung BEP dalam unit dan rupiah itu yang pertama, BEP unitnya ini biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, biaya tetapnya ini 20 juta dibagi harga per unitnya 40.000 dikurang biaya variabel per unit seperti listrik dan lain-lain sebesar 15.000. Jumlahnya itu 800 penjualan. Sedangkan BEP rupiahnya itu BEP unit dikali harga per unit. 800 dikali 40.000, jumlahnya yaitu 32 juta. Nah, dengan BEP ini, usaha akan mulai meraih keuntungan setelah melayani 800 pelanggan atau memperoleh pendapatan sebesar 32 juta per bulan. Next. Sini ada payback period. Cara mengukur periode pengembalian modal awal ini yaitu
PP sama dengan total investasi atau dibagi cash flow bulanan. Nah, di sini total investasinya itu 105.500.000 dibagi eh, per bulanannya itu 16 juta, yaitu terdapat 6,5 bulan. Lalu yang selanjutnya average rate of return. Cara menghitungnya itu cash flow bersih tahunan dikali 100%. Lalu dibagi dengan total investasi awal average rate of return. Jadi jumlahnya itu 16 juta dikali 12 dikali 100% dibagi dengan total investasinya itu 105.500.000. Jadi didapat sekitar 1,81%. Next. Lalu dapat disimpulkan dengan mempertimbangkan rendahnya persaingan usaha aksesoris di Teluk Jambe Timur ini, ia membuka peluang pasar luas, strategi pemasaran sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar, serta fasilitas pemasaran online yang memudahkan pelanggan dari daerah terpencil, maka bisnis aksesoris Tasya Adarman ini dinilai layak dari aspek pasar, pemasaran, teknis, teknologi, manajemen, finansial, ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Mau nanya, Star. Baik, menanya apa, Tresna? Perkenalkan, nama saya Desi Rutana Javira. Izin bertanya, bagaimana kualitas produk Anda dijaga agar supaya konsisten? Baik, izin saya jawab ya. Eh, Gimana sih kualitasnya produk dijaga? Nah, kualitas ini dijaga melalui pengecekan manual setiap produknya sebelum dikirim ke pelanggan. Jadi dicek terlebih dahulu. Bagaimana, Tresna? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi? Izin bertanya tentang Iya, boleh. apa sih keunggulan produk kamu gitu dibanding produk orang lain gitu. Keunggulan produk ini desainnya itu eksklusif ya. Terus bahan berkualitasnya yang tinggi dan ada opsi custom gitu sesuai permintaan pelanggan. Mau gimana permintaan pelanggan itu bisa. Menarik ya. Terima kasih. Menyalawi. Ada lagi? Saya izin bertanya, Tang. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Nirmala. Untuk pertanyaannya, ada nggak sih rencana untuk menghadirkan inovasi desain? Ada, itu eh, inovasi desain ini akan dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk mengikuti tren dan meningkatkan variasi-variasi produk lainnya. Gimana, Ya, Rizka? terima kasih. Terima kasih. Baik, saya kira segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.